Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana di antara kebiasaan kita, di setiap selesai kajian dalam sehari, biasanya kita meringkas, mengambil rangkuman dalam pelajaran agar memendekkan yang panjang dan memperjelas yang kurang jelas dan lebih memudahkan untuk dipahami. Sengaja kita ambil di kesempatan maghrib ini karena waktunya tidak terlalu banyak. Yang kedua, kalau kita ambil ba'da isya, ada pelajaran mengakibatkan adanya izdiham pada kepala. Ya, terlalu banyak sudah belajar, baru ada ringkasan. Terkadang itu terotak-atik dalam otak kita. Sehingga kita mengambil di waktu-waktu lapang, ada jeda, baru kita belajar kembali. Di pertemuan kali ini, kita akan meringkas dari kemarin yang telah kita ringkas, yaitu yang terakhir kita ringkas al-wakil. Allah yang maha mewakili. Adapun di pertemuan ini kita kembali merungkas dari nama Allah Al-Qawi, Al-Matin. Allah maha kuat lagi maha kokoh. Kekuatan Allah itu tidak diragukan, tidak ada yang mengalahkan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Kekuatannya tanpa batas. Kekuatannya di atas kekuatan para kekuatan. Ini diantara kekuatan Allah Azza wa Jalla. Dan kekuatan Allah abadi sifatnya, tidak terukur kadarnya. Itulah kekuatan Allah Azza wa Jalla. Yang setelahnya adalah Al-Wali. Allah adalah penanggung jawab di atas orang-orang yang beriman. Tanggung jawab Allah ada dua. Ada tanggung jawab Allah secara umum. Misalnya diberikan rezeki orang-orang kafir, itu tanggung jawab Allah. Dia diberikan rezeki dari awal hidupnya hingga matinya. Ya. Adapun tanggung jawab Allah yang secara khusus itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang dijaga imannya dari awal beriman sampai ia memasukkan kaki kanannya ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari langkah-langkah yang bisa menjatuhkan kakinya ke dalam api neraka Allah Azza wa Jalla. Itu penjagaan Allah secara khusus. Kemudian kita akan melanjutkan Al-Hamid. Allah maha terpuji pada zat, ucapan dan kelakuannya. Agama yang diutusnya, rasul yang diutusnya, itu semua adalah keterpujian dari Allah Azza wa Jalla. Dari ucapannya berupa Al-Quran, dari hukum-hukumnya berupa ketaatan-ketaatan kepadanya, dan terhindar dari maksiat kepadanya. Kemudian Al-Muhsi, Allah maha memperhitungkan. Allah maha memperhitungkan sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Dia perhitungkan, Dia balas dengan yang lebih baik. Kemudian Al-Mubdi Al-Mu'id, Allah maha memulai, Allah maha mengulangi. Permulaan Allah, Allah yang maha memula, Allah yang maha utama, Allah yang maha pertama. Tidak ada sesuatu apapun sebelum adanya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Mu'id, Allah yang maha mengembalikan. Allah maha mudah mengembalikan segala sesuatu yang telah pergi. Ya, sampai mengembalikan harian demi hari, mengembalikan tulang belulang yang telah hancur lebur, dimakan tanah, dan seterusnya. Kemudian Allah Al-Muhyi Al-Mumit, Allah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia menghidupkan siapa yang dikehendaki dan mematikan siapa yang dikehendaki. Dia mampu menghidupkan sesuatu yang telah mati dan mematikan sesuatu yang telah hidup. Dari contoh-contoh yang telah kita
jelaskan bagaimana Allah hidupkan dalam surah Al-Baqarah di kisah tentang fa'amatahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Bagaimana Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian Allah membangkitkannya kembali. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim yang telah mencincang-cincang para burung, meletakkan dari satu gunung ke gunung yang lainnya. Kemudian dipanggil oleh Nabi Ibrahim karena dia ingin mengetahui bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Maka Allah menampakkan kehebatannya kepada Nabi Ibrahim, yang akhirnya burung yang telah dicincang itu hidup kembali, bahkan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan begitu juga di hari kiamat kelak. Adapun kehidupan kalau disandarkan kepada Allah, Allah Maha hidup, tidak ada kematian atasnya. Allah Maha hidup kekal. Al-Mumit, Allah Maha mematikan. Ya, tidak ada sesuatu yang hidup jika Allah mematikannya. Kemudian Al-Hayy sama dengan Al-Muhyi. Al-Qayyum yang Maha berdiri sendiri. Allah Maha berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan sesuatu apapun yang menolongnya dalam perkaranya. Maka dari itu di sini menunjukkan hendaknya kita berusaha melakukan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Karena Allah tidak butuh sama kita. Seandainya kita seluruhnya kufur sebagaimana kufurnya Fir'aun, maka itu tidak mengurangi kemuliaan, derajat, keperkasaan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu sekali lagi, keimanan, ketaatan itu kebaikannya hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Al-Qayyum, Dia Maha berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan kita, tidak membutuhkan siapa-siapa yang mengantarkan kepada kemuliaan pada dirinya. Karena memang pada zatnya sudah menjadi mulia dari sananya. Kemudian Al-Wajid, Al-Majid, ini Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad sama-sama, yang artinya yang Maha Esa. As-Samad, tempat meminta segala sesuatu. Al-Wajid, apa artinya Al-Wajid? Al-Wajid, berdiri. Apa yang Al-Wajid? Artinya Al-Wajid tadi apa? Al-Wajid. Siapa yang ingat? Apa makna Al-Wajid? Yang Maha menemukan. Ya, Dialah Allah yang Maha menemukan. Segala penemuan-penemuan itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita masuk Al-Qadir, Al-Muqtadir. Allah yang Maha mampu. Kemampuan Allah atas segala sesuatu, segala perkara, segala hal Ia mampu melakukannya. Bahkan sesuatu yang mustahil, kalau Allah menginginkannya menjadi terjadi, maka terjadilah dengan kalimatnya kun fayakun. Kemudian Al-Muqaddim, Al-Muakhir. Dialah Allah yang Maha awal, Dialah Allah yang Maha akhir, yang tidak ada sesuatu yang mendahulinya dan tidak ada sesuatu yang melampauinya. Dan kemudian Al-Awwal wal Akhir sama, Az-Zahir wal Batin sama. Ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 1 kali. Dialah Allah yang Maha awal, Dialah Allah yang Maha akhir, Dialah Allah yang Maha nampak, dan Dialah Allah yang Maha batin. Al-Wali, Al-Muta'al. Dialah Allah wali, penjaga, pengawas, Al-Muta'al, yang Maha tinggi. Ketinggian Allah, ketinggian pada zat, ketinggian pada tempat, ketinggian pada nama-nama dan sifat. Dialah Allah yang Maha tinggi, Rabbul wa'ala. Kata sebagaimana firman-Nya, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kalian kepada Tuhan kalian yang Maha tertinggi. Tidak ada mengalahkan ketinggian Allah, baik pada zat, pada kekuatan, kedudukan, keperkasaan, dan tempatnya. Tempat Allah Azza wa Jal, Dia berada di atas tempat yang tertinggi, yaitu di atas arsy-Nya. Arsy berada di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy, disitulah Allah Azza wa Jal. Kemudian kita masuk At-Tawwab, yang Maha penerima taubat.
atas hamba-hambanya yang senantiasa berbuat dosa dan kesalahan, ketika ia bertobat, walaupun dia berulang kali, beratus kali, beribu kali, berjuta kali melakukan kesalahan, namun jika ia senantiasa bertobat kepadanya, insyaallah taala tobatnya akan senantiasa diampuni dan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian al-muntaqim. Apa makna al-muntaqim? Yang maha pencipta, penakluk, ya. Kemudian al-afu, yang maha pemaaf. Ya, maafnya Allah ini di atas daripada al-Ghaffar dan at-Tawwab. Ar-Ra'uf, yang maha kasih sayang, tapi kasih sayangnya ini yang mendalam. Kasih sayang yang mendalam. Dari bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jal, Allah banyak mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, ya, dan banyak Allah membiarkan dari banyaknya kesalahan kita. Allah tidak mengazab kita disebabkan kemaha kasih sayangnya atas diri kita. Malikul Mulk, dialah pemilik, dialah raja dari para raja. Ya, tidak ada yang mengalahkan kerajaan Allah Azza wa Jalla. Dzul Jalali wal Ikram, dialah pemilik kemuliaan dan keperkasaan. Dialah Dzul Jalali wal Ikram. Kemudian Al-Muqtasid. Al-Muqtasid artinya yang maha adil. Yang maha adil. Keadilannya, ya, tidak ada satu makhluk pun yang ia zalimi, baik di langit maupun di bumi. Kemudian Al-Jami', dialah yang Allah yang maha mampu mengumpulkan segala sesuatu yang terdahulu maupun akan datang, baik yang sekarang maupun akan datang. Dia Allah mampu mengumpulkan dari yang terkecil ke yang terbesar, terjauh dari yang terdekat. Dialah Allah Azza wa Jalla mampu pula mengumpulkan kita seluruhnya di pada mahsyar, walaupun ya telah kita melihat kepingan-kepingan, pisahan-pisahan, tapi Allah Azza wa Jalla Al-Jami' yang maha mengumpulkan, mampu mengumpulkan kita seluruhnya. Dan dialah juga Al-Ghani, Al-Mughni, maha kaya dan maha mengayakan. Jadi kekayaannya maha, dan dia mampu juga, dia juga maha mengayakan. Dan dialah kekayaan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya seluruh penduduk langit dan penduduk bumi atau seluruh jin dan manusia meminta kepada Allah Azza wa Jalla dalam suatu doa, satu permintaan, kemudian Allah mengabulkan doa-doa mereka, maka tidak ada yang berkurang apa yang ada berada di sisi Allah Azza wa Jalla, kecuali seperti seseorang yang memasukkan jarum ke dalam lautan, dan yang terikut dari jarum itulah yang berkurang dari kekayaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Mani, Ad-Dar, An-Nafi, Allah yang maha menahan. Tidak ada mampu melancarkan sesuatu kalau Allah menahan. Tidak ada yang mampu memberikan nafas oksigen kepada seseorang sehingga dia mampu lagi hidup ketika Allah menahan nafas seseorang. Jika datang kematian disebabkan tertahannya nafas, maka kematianlah yang akan ia menghampirinya. Dan seterusnya, Allah yang menahan rezeki, Allah yang menahan manfaat, Allah yang menahan mudarat, dan seterusnya. Dan An-Nafi, Allah yang memberikan manfaat kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian An-Nur, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha cahaya. Allah maha cahaya, cahaya Allah meliputi 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Cahaya Allah diantaranya yang Allah berikan cahaya juga kepada agamanya, yaitu al-Islam, kepada iman, kepada amalan-amalan soleh. Setiap wudu yang kita berudu padanya, itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Setiap langkah yang kita kakikan dari rumah ke masjid, itu akan menjadi cahaya. Ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sempurnakanlah cahaya. Maka di kemudian hari, mutimmu nurihi, maka kami akan sempurnakan cahaya mereka. Kemudian dialah juga Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Tidak ada yang tersesat ketika Allah menginginkan petunjuk kepada seorang hamba. Petunjuk Allah Azza wa Jal ada secara umum, ada secara khusus. Petunjuk Allah secara umum, coba lihat para burung.
Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada para buruk untuk menjemput rezeki-rezekinya. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada para binatang sehingga ia mampu kembali kepada sarang-sarangnya. Dan ada juga petunjuk secara khusus, yaitu petunjuk diberikan kepada orang-orang yang beriman. Diberikannya petunjuk taufik hidayah kepada iman sehingga dia tidak terjatuh dalam kesyirikan, kepada ketaatan sehingga terhindar dari kemaksiatan. Diberikannya petunjuk mengenal sunnah sehingga terhindar dari bid'ah. Diberikannya petunjuk memahami yang mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram, mana berzikir kepada Allah sebagai kedekatan diri kepada Allah, mana hal-hal yang menjauhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dialah juga Allah Azza wa Jalla Al-Badi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warid, Ar-Rashid, As-Sabur. Dialah Allah Al-Badi, Al-Badi yang maha memulai. Dia tidak ada sesuatu yang termulaikan kecuali Allah mengizinkan sesuatu itu termulaikan. Dialah juga Al-Baqi, yang maha Al-Baqi, yang maha meletakkan sesuatu, mensisahkan sesuatu. Allah maha mampu mensisakan. Coba kita melihat Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana ketika Allah tenggelamkan seluruhnya, yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang yang berada di atas kapalnya. Allah mampu juga mensisahkan. Bagaimana ketika di masa Ashabul Kahfi Allah matikan seluruhnya, tapi Allah sisakan Ashabul Kahfi tertidur selama 309 tahun sehingga dia tersisa menjadi umat terdahulu yang hidup di akan datang. Dialah Allah Al-Baqi, yang maha mensisakan siapa yang dikehendakinya. Dialah Allah Al-Waris, yang maha mewarisi dunia ini dari pewaris-pewaris, dari nabi ke nabi, dari masa ke masa. Dialah Allah Azza wa Jalla Al-Warith, dan dia juga Ar-Rasyid, yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia pula As-Sabur, yang maha sabar. Di antara kesabaran Allah Azza wa Jalla, kita sekali lagi memiliki banyak dosa dan kesalahan, tapi tidak di setiap dosa dan kesalahan kita langsung Allah azab. Tidak di setiap satu dosa kita Allah memberikan bau pada badan kita, atau memberikan jerawat, ataukah sesuatu yang mengurangi, yang menjadi kita hina ketika kita melakukan dosa dan maksiat. Disebabkan Allah As-Sabur, yang maha sabar. Ia bersabar di atas ketaatan kita yang sedikit. Ia bersabar di atas kekurangan kita dalam beribadah kepadanya. Ia bersabar di atas celaan makhluknya ketika makhluknya mengatakan bahwa Allah punya anak, yang sampai-sampai langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, disebabkan ucapan mereka ketika mereka mengatakan Allah itu punya anak. Allah bersabar, akan tetapi di kemudian hari Allah akan pertanyakan terhadap apa yang mereka katakan. Ini yang bisa kita berikan. Alhamdulillah telah kita ringkaskan dari ringkasan 99 nama dalam 3 kali pertemuan. InsyaAllah ta'ala dari ringkasan ini, dari penjelasan yang ada dengan 11 kali pertemuan, insyaallah ta'ala kalian bisa nikmati ketika saya meninggal dunia, atau ketika saya sudah tidak di sini, kalian bisa nikmati berada di channel kita Safari Dakwah. Bisa lihat channel kita Safari Dakwah, Safaruddin hafizallahu ta'ala. Jadi dilihat Safari Dakwah, YouTube-nya ada, Facebook-nya ada, ya. Bisa kalian merojaah, mengulang pembelajaran yang telah kita ajarkan mulai dari awal saya di sini sampai akhir ini. Ini yang bisa kita berikan. Jika ada kebaikan di dalamnya, itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, Al-Hadi, Ar-Rasyid, An-Nafi, dan selainnya. Dan jika ada kekurangan, itu datangnya dari kami pribadi. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.